Hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang saya yakin semuanya pasti relate, saudara ya. Hari ini kita masuk dalam topik gospel and suffering atau Injil dan penderitaan. Kita akan melihat penderitaan melalui lensa Injil, saudara. Oh bisa ya, bisa saudara. Dan sebelum kita baca bersama-sama teks kita hari ini, izinkan saya bertanya kepada saudara, siapa yang pernah merasakan penderitaan di dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan. Terlihat dari wajah-wajahnya yang penuh penderitaan gak ya saudara ya? Pernah gak berpikir, mengapa sih saya harus mengalami penderitaan? Katanya Yesus Kristus sudah menebus saya. Kenapa saya masih harus mengalami penderitaan di dalam dunia? Kenapa sih saudara? Pernah gak saudara bertanya, berpikir bahwa penderitaan yang saudara alami di dalam dunia itu sia-sia? Nah saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah terdampak oleh dosa. Dan sudah tentu di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, kita harus mengalami dan pasti mengalami penderitaan. Ada penderitaan alamiah yang memang harus kita alami. Ada bencana alam, ada penyakit ya, yang memang dibawa oleh dosa dan dialami oleh semua ciptaan. Juga kita hidup, bukan cuma hidup dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, kita berkontribusi di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa. Oleh karena itu penderitaan juga bisa datang dari pilihan-pilihan kita yang salah, konsekuensi dari pilihan kita yang salah. Contohnya orang yang merampok, orang yang melakukan tindakan kriminal harus mengalami konsekuensi, dia harus menderita dengan hukuman apapun itu yang diberikan, penjara kayak atau apapun itu ya, hukuman sosial. Kita yang hidup dalam keserakahan, kita greedy, kita nggak bisa menahan diri, kita makan seenaknya, maka ada konsekuensi, kita bisa sakit karena makanan tersebut, kita menderita karena sakit penyakit. Kita yang ada yang bilang ya, cinta itu membawa penderitaan. Kenapa saudara? Karena kita menempatkan atau mencari kasih dari dunia yang bisa pudar, yang bisa hilang. Dan ketika hari itu pasti hilang, pasti pudar, kita menderita karena cinta saudara. Namun bisa juga penderitaan datang dari dosa orang lain. Misalnya nih, ini simple, kita nyetir sudah hati-hati, lalu selalu ada orang-orang yang nyetirnya sembarangan. Pada akhirnya bisa celaka karena orang tersebut nyetir sembarangan. Nah selain itu saudara, di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, dunia yang jahat, ketika kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang benar, kita pasti mengalami penderitaan. Ketika kita hidup tidak dengan cara dunia, tentu ada penderitaan yang menyertai. Contohnya nih, ketika di tempat kerja saudara, orang-orang rame-rame nilep duit perusahaan, saudara nggak ikut nilep duit perusahaan, maka minimal saudara dijauhi sama teman-teman saudara. Munafik loh, sok suci loh, gitu ya. Minimal kita dibilang sok suci. Ada juga penderitaan dalam memikul salib, dalam menyangkal diri kita. Contohnya kita mengampuni, padahal lebih enak menyimpan dendam saudara ya. Karena ketika mengampuni dalam diri kita ada rasa sakit yang harusnya bisa kita berikan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi kita terima rasa sakit tersebut dengan mengampuni. Ini pun penderitaan saudara. Jadi saudara, siapapun dari kita gak akan ada yang pernah luput dari yang namanya penderitaan selagi saudara hidup di dalam dunia. Tadi saudara semua angkat tangan bahwa saudara semua pernah menderita. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini akan membuat saudara mengerti apa makna penderitaan yang saudara alami di dalam dunia. Amin saudara. So mari kita baca bersama-sama teks kita hari ini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 16 ini dibuka dengan sebuah kalimat, sebab itu kami tidak menjadi tawar hati. We do not lose heart. Kami tidak kehilangan semangat. Nah kalau kita baca perikopnya secara utuh, kita baca dari ayat pertama, kita akan mengerti bahwa ayat 16 ini mengacu kepada penderitaan yang Paulus dan rekan-rekannya alami di dalam pemberitaan Injil.
Ini Paulus banyak sekali mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ia dianiaya, ia dihina, ia direndahkan, ia dipenjara, ia kelaparan, ia mengalami karam kapal, dan akhirnya dia dihukum mati karena Injil, saudara. Namun di tengah penderitaan yang ia alami, ia bisa berkata, kami tidak kehilangan semangat. We do not lose heart. Kami tidak tawar hati. Aneh, saudara ya. Ini sebuah kalimat yang aneh sekali. Karena seringkali dalam sebuah penderitaan kita langsung patah semangat, saudara. Tapi hari ini di teks ini Paulus bisa berkata bahwa ia tidak kehilangan semangat di tengah penderitaannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tidak patah semangat di dalam penderitaan? Jawabannya ada di ayat ini, saudara. Paulus melanjutkan dengan berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, Paulus ini mengkorelasikan penderitaan yang ia alami di dalam hidup dengan manusia lahiriah yang semakin merosot. Manusia lahiriah apa, saudara? Manusia badan ini, saudara, daging, saudara. Dan memang itulah yang penderitaan di dalam dunia ini lakukan kepada manusia badani kita. Contohnya sakit penyakit, of course, membuat badan kita lemah. Kehilangan seseorang yang kita cintai, mengalami kesulitan keuangan, membuat kita stres. Dan stres dalam tingkat tertentu itu membawa kelemahan, membawa penyakit dalam tubuh. Makanya ada orang yang stres sampai sakit, saudara. Dan bahkan tubuh yang menua ini, saudara ya, yang mendekati kematian juga adalah penderitaan bagi manusia. Kenapa? Contohnya nih, saya dulu futsal, saudara ya, bisa main 2 jam full, saudara. Tapi sekarang main 10 menit, itu pun jadi kiper, sudah capek. Kita semua mengalami penurunan fisik, saudara. Mengalami penurunan manusia lahiriah. Dulu yang kuat, sekarang kayaknya ngangkat beras 6 kilo aja susah gitu, saudara ya. Makanya Paulus mengkorelasikan penderitaan dengan manusia lahiriah, tubuh yang semakin merosot. Tapi gak berhenti di situ, karena Paulus melanjutkan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Saudara, di dalam mengalami penderitaan, di dalam mengalami manusia lahiriah yang semakin merosot, di dalam segala hal yang harus kita lewati, kita nggak kehilangan semangat. We do not lose heart. Kita nggak tawar hati karena manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Namun lalu timbul pertanyaan lagi, apa maksudnya manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari? Dan apa dasarnya? Maka itu kita akan lanjut ke ayat 17, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan, ada kata sebab di sini. Ini berarti ayat 17 adalah dasar dari statement sebelumnya. Kita tidak kehilangan semangat di dalam penderitaan, meskipun manusia batiniah kita dalam penderitaan semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ke-17 adalah penyebab dari diperbaharuinya manusia rohani kita, meskipun manusia jasmani kita semakin merosot. Dan inilah sebabnya kita nggak lose heart di dalam penderitaan. Yang menjadi dasarnya adalah karena penderitaan yang ringan yang sekarang ini, atau dalam bahasa Inggrisnya this light momentary affliction, atau penderitaan ringan yang sementara, menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal, atau dalam bahasa Inggrisnya eternal weight of glory, yang artinya kemuliaan kekal yang berat. Nah, saudara, yang dimaksud Paulus dengan sementara ini adalah seumur hidup. Kenapa? Karena tadi ya, dalam penderitaan, dalam hidup, dalam dunia, sepanjang hidup kita pasti dihadapkan dengan penderitaan, minimal tubuh yang semakin lemah. Namun bagaimana penderitaan yang seumur hidup itu bisa dibilang ringan? Perhatikan, ada dua kalimat yang dikontraskan dalam ayat ini. Light momentary affliction, atau penderitaan sementara yang ringan, dikontraskan dengan eternal weight
of glory atau kemuliaan kekal yang besar atau berat ya saudara ya. Ini sangat kontras. Penderitaan dikontraskan dengan kemuliaan. Ringan dikontraskan dengan berat. Ini berlawanan semuanya saudara. Sementara dikontraskan dengan kekal. Ini berarti apa yang kita alami di masa ini dibandingkan dengan apa yang kita akan terima dalam kekekalan adalah sangat kontras saudara. Ini berarti apa yang kita alami di masa ini gak sebanding dengan apa yang kita terima di dalam kekekalan. Makanya dikontraskan seperti ini saudara. Penderitaan sementara yang ringan, kemuliaan kekal yang berat, yang besar. Inilah mengapa kita bisa berkata bahwa penderitaan yang sementara ini ringan. Karena ada kemuliaan yang besar, yang berat, yang menanti di dalam kekekalan bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang lebih ajaib lagi kita kembali ke ayat 17 saudara ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kalau mengerjakan ini dalam bahasa Yunaninya adalah katerga zetai atau to prepare, to produce, menyiapkan, mengerjakan, menghasilkan. Nah saudara tadi di awal kita mengaku bahwa kita sering berpikir bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini sia-sia. Gak ada artinya, gak ada maknanya. Dan ini adalah kabar baik bagi saudara. Penderitaan yang saudara alami gak ada yang sia-sia. Mengapa saudara? Karena penderitaan ringan yang sementara mempersiapkan kemuliaan yang besar dan kekal bagi saudara yang ada di dalam Kristus. Nah apa artinya saudara? Bahwa penderitaan kita ini mengerjakan atau mempersiapkan, menghasilkan kita kemuliaan kekal. Apakah berarti kita harus menderita agar nanti kita bisa mendapatkan kemuliaan atau pemuliaan itu? Enggak saudara. Karena yang pertama pemuliaan itu adalah satu paket. Roma 8:30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Jadi saudara, kemuliaan itu sudah sepaket dengan pemilihan. Ketika kita dipilih, kita dibenarkan, kita juga dikuduskan dan kita akan dimuliakan. Itu semua adalah dari Tuhan. Mengerjakan kemuliaan kekal, perhatikan, berarti bahwa dalam penderitaan yang kita alami di dunia, semuanya berfungsi sebagai proses yang membentuk dan mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan kekal. Saya ulangi ya. Mengerjakan kemuliaan kekal berarti bahwa penderitaan yang kita alami di dunia berfungsi sebagai proses yang membentuk dan mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan kekal. Saudara, penderitaan bukan hanya merupakan hal yang sulit, susah, menyakitkan, dan gak menyenangkan. Tapi juga merupakan bagian dari proses sanctification yang lebih besar. Penderitaan memiliki satu bagian penting dalam rencana besar Allah di dalam mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal. Penderitaan membantu membentuk karakter kita, membangun ketekunan iman kita, dan menyiapkan kita untuk kehidupan kekal bersama dengan Allah. Perhatikan, kalau di dunia ini semuanya baik, kalau di dunia ini gak ada pergumulan, gak ada penderitaan, maka kita akan nyaman hidup di dunia ini. Halo. Kalau di dunia ini gak ada penderitaan, kita akan hidup dan makin hidup dengan cara yang duniawi. Kita akan semakin cinta sama dunia. Kita hanya memikirkan tentang hidup dunia ini karena gak ada penderitaan, saudara. Oleh sebab itu penderitaan di dalam dunia, itulah yang membuat kita untuk hidup tidak duniawi. Yang akan membentuk kita, menyiapkan kita untuk hidup di kekekalan. Saudara, Martin Lloyd Jones berkata, cobaan dan kesengsaraan atau penderitaan adalah hal-hal yang membuat kita lebih memikirkan surga dan kemuliaan yang menanti kita. Ini karena ketidaksempurnaan kita. Karena ketika segala sesuatunya berjalan baik, tanpa cobaan, tanpa masalah, kita akan hidup hanya untuk dunia ini saja. Hello. Karena di dunia ini kita mengalami penderitaan, kita bisa memandang, kita bisa berharap pada kekekalan dan kemuliaan yang akan kita terima di kekekalan.
penderitaan adalah salah satu alat sanctification yang Allah pakai untuk memurnikan kita. Saya mau kasih 4 poin buat saudara. Yang pertama, penderitaan membawa pertobatan. Saya nggak akan baca ayatnya, saudara bisa catat foto, saudara baca ayatnya di rumah. Ibrani 12 ayat 5-6, 2 Korintus 7 ayat 10. Saudara, di dalam penderitaan kita biasanya langsung cari solusi, saudara ya. Langsung pengen jalan keluar. Kita doa, Tuhan biar penderitaannya berlalu, pulihkan aku. Dan lebih parahnya kita lebih sering mencari solusi dengan sesuatu yang kita anggap baik, saudara. Padahal di dalam penderitaan seringkali Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau mengubah hati kita terlebih dahulu. Dan bertobat bukan karena konsekuensi dari dari dosa saudara, bukan karena menderitanya. Kalau karena kita merasa menderita, kita sedih lalu mengaku dosa, maka kita sedang menyesali konsekuensi dosanya saja. Kita menyesal karena kita menderita dan mengalami konsekuensi dosa. Tetapi bertobat yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa dosa yang kita lakukan membuat Tuhan berduka. Dosa yang kita lakukan melanggar kekudusan Tuhan. Saudara, jadi lewat penderitaan dalam hal ini konsekuensi dosanya, kita diingatkan tentang dosa kita yang membuat Tuhan berduka. Dan momen inilah, di dalam momen penderitaan yang membukakan segala dosa kita, kita dibawa kepada pertobatan. Contohnya saudara, kita hidup dalam dosa konsumerisme. Kita boros, kita hidup dengan gaya hidup yang di luar kemampuan kita. Demi mendapatkan penerimaan, demi mendapatkan pengakuan. Akhirnya kita berhutang karena lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Lebih besar pasak daripada tiang. Kita menderita karena konsekuensinya, yaitu hutang. Kita punya banyak hutang karena hidup dalam konsumerisme, gaya hidup yang di atas kemampuan kita. Kalau kita hanya menyesali konsekuensinya, kita hanya sedih karena kita punya hutang. Kita hanya merasa menyesal karena kita diteleponin dan didatangi debt collector setiap hari. Ketika suatu hari Tuhan pulihkan, ketika ekonomi itu kembali kepada posisinya yang baik, ketika Tuhan nanti berikan kelepasan, kita akan kembali kepada dosa konsumerisme tersebut. Karena kita cuma menyesal dengan konsekuensinya. Alright? Tapi jika kita bertobat karena dosanya, kita tahu ada berhala yang kita sembah lewat konsumerisme tersebut. Penerimaan, pengakuan. Kita tahu bahwa berhala tersebut mendukakan Tuhan, kita akan bertobat dari penyembahan berhalanya. Ketika Tuhan pulihkan, kita gak akan lagi lari ke berhala tersebut. Kita akan tahu kita sudah membuat Tuhan sedih. Kita bertobat karena itu mendukakan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bukan karena kita sedih terkena konsekuensinya. Saudara, penderitaan seringkali mengungkapkan kelemahan dan dosa kita. Memaksa kita merenung, memaksa kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita memahami bahwa penderitaan punya tujuan ilahi dalam proses pertobatan dan pembentukan karakter, kita dapat menghadapi kesulitan, penderitaan dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Allah turut bekerja bahkan dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya apa? Pertobatan itu, saudara. Alright. Yang kedua, penderitaan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Saudara bisa catat, saudara bisa foto, saudara bisa baca di rumah. Saudara, kita ini manusia-manusia yang sombong, yang suka bergantung pada kekuatan kita. Keadaan yang baik membuat kita sombong. Membuat kita berpikir bahwa kekuatan kita lah yang membuat situasi jadi baik. Kita jadi meletakkan sukacita kita pada situasi yang baik. Seakan-akan sumber sukacita kita adalah situasi yang baik tersebut. Makanya kadang Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita supaya kita semakin bergantung kepada kasih karunia-Nya. Supaya kita mengerti bahwa kekuatan kita yang selama ini jadi tempat persandaran kita, jadi tempat bergantung kita adalah tumpuan yang rapuh. Supaya kita mengerti bahwa gak ada kepastian di dalam kekuatan kita.
supaya kita mengerti hanya Tuhanlah tempat kita bergantung, tempat kita bersandar yang tidak akan pernah bisa goyah oleh apapun. Martin Luther menyimpulkan poin ini dengan sangat baik, saudara ya. Penderitaan harus lebih dulu mengosongkan kita dari kesombongan dan membawa kita kepada satu-satunya sukacita dan kepastian sejati di dalam Kristus. Amin, saudara. Penderitaan yang Tuhan izinkan menyadarkan kita bahwa enggak ada yang bisa kita sombongkan, bahwa kekuatan kita ini rapuh. Penderitaan menyadarkan kita bahwa satu-satunya sukacita sejati hanya ada di dalam Kristus. Penderitaan menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa satu-satunya kepastian hanya di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam kekuatan kita, saudara. Jadi ini poin yang mengingatkan kita kembali ketika kita menghadapi penderitaan. Membuat kita menyelidiki hati yang paling dalam. Kepada siapa, kepada apa selama ini kita menggantungkan hidup kita. Poin yang ketiga, saudara. Penderitaan menghasilkan ketekunan iman. Yakobus 1 ayat 2-4, 1 Petrus 1 ayat 6-7, Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Saudara, di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan kita dibentuk untuk semakin bertekun di dalam iman. Di dalam penderitaan kita diajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diajak, diingatkan untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga terus menghasilkan kekuatan dan ketekunan iman. Bahkan kalau saudara baca Yakobus 1 ayat 2-4, saudara ya. Penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya apa, saudara? Di dalam Kristus kita adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang utuh. Tetapi penderitaan yang kita alami akan menghasilkan ketekunan yang membuat kesempurnaan itu nampak. Maksudnya gimana? Di dalam Kristus status kita adalah orang yang sempurna. Namun penderitaan itu membuat kesempurnaan itu nampak, saudara. Yang tadinya cuma status, kini nampak di dalam hidup kita. Penderitaan yang kita alami mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita utuh dan tidak kekurangan satu apapun meskipun di dalam penderitaan. Dan sekali lagi, kalau saudara sedang mengalami penderitaan, saudara bisa tahu sekarang bahwa itu menghasilkan ketekunan iman di dalam hidup saudara. Dan poin keempat, poin terakhir adalah poin yang menurut saya paling indah. Dalam penderitaan kita turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, dengan mengalami penderitaan, orang percaya turut serta dalam penderitaan Kristus. Orang percaya berbagi dalam pengorbanannya. Ini memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Dan saudara, penderitaan membuat kita lebih sadar akan pengorbanannya untuk kita. Saya mau cerita sedikit, saudara. Saya alami ini kira-kira 2 minggu lalu. Saudara tahu 2 minggu lalu saya sedang sakit gigi, saudara. Sakit banget. Kalau ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, saya pengen marahin orangnya, saudara ya. Saya datang ke tempat yang paling saya takuti di dalam dunia. Dokter gigi. 3 kali dalam 3 hari. Dan di dokter gigi yang ketiga akhirnya diputuskan harus dioperasi, saudara. Harus ditindak. Dan tindakannya itu menyakitkan. Karena menyakitkan harus dibius. Saudara, ada yang pernah disuntik bius di giginya, di gusinya? Rasanya gimana, saudara? Enak ya? Oh, biasa aja, keren banget ini.
Disuntik 4 saudara. Sini, di sini, dan yang paling menyakitkan dari dalam saudara. 2. Itu sakit banget. Itu sakit banget. Tetapi hal itu membuat saya gak ngerasain sakit ketika giginya ditindak. Itu bius saudara ya. Itu bius. Tetapi saudara setelah selesai operasi, ketika biusnya hilang, ketika di jalan saya sedang menyetir, wow, itu sakit banget. Percaya gak percaya saya nangis saudara. Teriak-teriak saya di dalam mobil saudara. Marah-marah. Wah itu kalau ada orang nyelonong saya lebih emosi lagi saudara. Sakit banget, saya sampai nangis saudara, merintih berteriak di dalam mobil saudara. Tetapi apakah saudara percaya? Di dalam rintihan saya ada timbul satu hal yang indah. Ini saudara, saya sakit di bagian gigi depan. Dan itu sakit banget. Bekas suntikannya itu sakit banget, bekas tindakannya sakit banget, sampai kepala saya sakit sekali saudara. Di hati saya timbul satu pertanyaan, bagaimana Yesus yang dulu, entah rasa sakitnya seperti apa yang ia rasakan dengan mahkota duri di kepalanya. Mahkota yang terus dipukul sehingga duri-duri itu menancap ke kepalanya. Setiap tarikan nafas saya sakit banget saudara. Karena tadi suntikannya sampai ke hidung. Rasanya. Setiap tarik nafas sakit. Saya sampai bilang gak kuat. Lalu bagaimana Yesus yang dulu tergantung di salib. Salib yang sangat menyakitkan. Yang membuat tiap tarikan nafasnya memilukan. Setiap tarikan nafasnya menyakitkan dadanya. Menyakitkan tangannya yang harus menopang berat tubuhnya. Saudara tahu sampai setiap tarikan nafasnya membuat bekas luka cambuk punggungnya yang hancur itu bergesekan dengan kayu yang sangat kasar setiap kali ia bernafas. Gak ada bandingnya saudara. Apa yang saya rasakan dan apa yang Kristus rasakan di atas kayu salib. Hari itu saya menangis. Satu karena memang giginya sakit banget. Tapi yang kedua, saya menangis karena pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi saya. Saya tahu ia sebagai manusia. Di selah minggu lalu ia adalah penebus yang sepenuhnya manusia. Ia pasti merasakan sakit yang sangat mendalam. Saya tahu sebagai manusia, ia pasti ingin berkata aku gak kuat. Kayak saya saudara, aku gak kuat. Ia pasti ingin berkata aku gak kuat. Tapi ia bertahan di salib itu. Karena kasihnya untuk saudara dan saya. Ia bertahan di salib itu untuk menebus saudara dan saya dari dosa maut. Dari dosa dan maut. Dari kesia-siaan. Ia gak berkata aku gak kuat. Walaupun mungkin ia ingin berkata aku gak kuat. But he stayed on that old rugged cross. Di salib yang kasar itu. Hari itu saya benar-benar mengerti. Poin yang satu ini, bagaimana penderitaan membuat saya semakin melihat keberhargaan Kristus. Bagaimana penderitaan membuat saya semakin menghargai pengorbanannya. Hari itu saya menyadari bagaimana penderitaan membuat kita semakin menghargai salib itu. Menghargai apa yang Kristus sudah lewati untuk menebus kita. Ini poin yang sangat indah buat saya. Penderitaan membuat kita semakin menghargai apa yang Kristus sudah lewati bagi kita. Dan ada hal yang indah juga dengan hal ini. Jika hari ini saudara sedang menderita apapun itu, let me tell you, Kristus sudah melewati itu semua. Kristus sudah melewati semua penderitaan yang saudara lewati. Ada satu keunikan iman Kristen. Saya mungkin sudah cerita ini, tapi saya merasa ini sangat indah dan worth it untuk diceritakan kembali. Yesus Kristus menjadi manusia dan mengalami penderitaan sehingga ia benar-benar mengerti penderitaan yang kita alami. Ia adalah Allah yang Maha Tahu.
Tapi ia bukan hanya Tuhan yang mengerti dengan kemahatauannya tentang penderitaan kita, tapi ia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Saudara tahu nggak kalau suatu hubungan, relasi itu seringkali dimulai dengan kata, oh kamu juga. Contoh ada Nathan yang baru di sini. Kita tanya. Dia cerita, saya main satu game, Mobile Legends namanya. Kita yang main juga bisa berkata, oh kamu juga. Di situ ada relasi yang mulai dibangun. Ibu-ibu kalau ke pasar, lagi ngobrol, terus bilang, saya lagi nonton drakor A loh. Loh kamu juga. Di situ jadi ada obrolan, ada relasi yang dimulai. Saudara Aristoteles berkata, kita sama Tuhan gak bisa punya hubungan yang seperti itu. Kita gak bisa bilang ke Tuhan, oh kamu juga. But you know what? Aristoteles gak kenal Yesus Kristus. Hari ini saudara, ia sudah lewati semua penderitaan yang saudara lewati dalam dunia. Sehingga dalam penyakitmu, tubuh yang sakit, kau bisa berkata ke dia, oh kamu juga. Di dalam kekuranganmu, ia sudah melewati. Bahkan firman Tuhan berkata, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kau bisa berkata, oh kamu juga. Di dalam anxiety-mu, di dalam mental health issue-mu, ia juga stres di Taman Getsemani sampai meneteskan darah. Kau bisa berkata sama dia, oh kamu juga. Oh kamu juga. Ada relasi antara kita dengan Kristus yang sudah melewati segala yang kita lewati. Kristus bukan hanya menderita untuk kita, tapi ia juga menderita bersama dengan kita. Kita gak menderita sendirian, saudara. He knows your pain. Ia sudah lewati itu semua. Kamu gak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. You can come. Kamu bisa datang dan berkata, Tuhan aku gak kuat. Tapi di momen itulah kasih karunia-Nya memeluk dan menguatkanmu. Saudara, kita akan tutup dengan membaca ayat 18 ini. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, Yesus menderita bagi kita, agar penderitaan kita di dalam dunia tidak ada yang sia-sia. Perhatikan, kalau Yesus tidak menjalani penderitaan itu, kematian itu di kayu salib, kita binasa. Maka penderitaan di dalam dunia ini jadi gak punya makna kalau Yesus gak mati bagi kita. Penderitaan Kristus memberikan makna di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Penderitaan sementara yang kita alami di dalam dunia. Karena kematian Kristus, kebangkitannya menyediakan bagi kita kemuliaan kekal. Bagi kita yang percaya kepadanya. Karena penderitaan Kristus memberikan kita kekekalan. Kekekalan itulah yang kita pandang di dalam kesementaraan hidup kita. Kita memandang kepada hal-hal yang gak kelihatan. Jika kita memandang kepada hal yang kelihatan pada penderitaannya akan terasa berat dan panjang. Namun ketika kita memandang kepada yang tidak kelihatan, aneh saudara ya, memandang kepada apa yang gak kelihatan. Gimana cara pandangnya? But this is faith, inilah iman saudara. Ketika kita memandang pada apa yang tidak kelihatan, pada kemuliaan besar, pada kemuliaan berat, kemuliaan kekal yang menanti kita, maka kita akan bisa melihat penderitaan sebagai hal yang ringan dan sementara. Di dalam penderitaan dalam dunia kita tidak akan patah semangat, kita tidak akan lose heart, saudara. Tapi satu catatan, bukan berarti kita mencari-cari penderitaan. Karena orang Kristen bukan orang-orang yang mencari penderitaan. Tapi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tahu bagaimana memandang sebuah penderitaan. Bukan bersuka cita karena penderitaannya, tapi bersuka cita di dalam penderitaan. Karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita di dalam penderitaan. Karena kita tahu Allah turut bekerja bahkan di dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tentu kita tetap berjuang, tetap berusaha, tapi kita akan memandangnya dengan sebuah lensa yang baru. Kita bisa melihat penderitaan adalah sebuah hal yang ringan dan sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal dan besar yang akan kita terima di kekekalan, saudara. Dan ini implikasinya bagi setiap kita. Di musik, saya bisa minta tolong standby. Yang pertama, karena Injil kita tahu bahwa tidak ada penderitaan kita yang sia-sia. Penderitaan kita mempersiapkan kemuliaan besar dan kekal bagi kita yang ada di dalam Kristus. Seperti saya bilang tadi, kalau Kristus nggak menderita bagi kita, yang di dunia penderitaan kita ini jadi sia-sia. Karena Injil dalam menghadapi penderitaan kita tidak kehilangan semangat, karena kita tahu penderitaan yang kita alami ini ringan dan sementara dibandingkan dengan kemuliaan besar yang akan kita terima di dalam kekekalan. Dan yang ketiga, karena Injil dalam menghadapi penderitaan kita bisa tetap bersyukur karena kita tahu Yesus mendampingi kita dan mengerti apa yang kita rasakan. Saudara, jika selama ini kita sering marah sama Tuhan ketika mengalami penderitaan, jika selama ini kita sering merasa Tuhan gak sayang sama kita ketika kita mengalami penderitaan, mari hari ini kita bertobat, saudara. Kita sering marah kepada Tuhan ketika kita menderita. Tuhan, kenapa aku harus menderita? Kau gak sayang sama aku, katanya kau sayang sama aku, kenapa aku harus menjalani penderitaan? Hari ini kita diingatkan bahwa penderitaan yang kita alami gak ada hubungannya dengan kasih Allah kepada kita. Karena kasihnya sudah dibuktikan ketika Kristus menderita bagi kita. Ketika dalam penderitaan kau merasa Tuhan gak sayang sama engkau, pandanglah kepada penderitaan yang Kristus sudah lewati. Itu adalah bukti kasihnya bagi setiap kita. Penderitaan yang dijalani Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Kasih yang bahkan tidak bisa hilang oleh penderitaan apapun di dalam dunia. Penderitaan yang kau alami gak ada hubungannya dengan kasihnya. Dia sudah buktikan ketika naik ke Bukit Golgota buat saudara dan saya. Dan kasih itu gak bisa tergerus bahkan oleh penderitaan apapun dalam dunia. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kalau hari ini saudara merasa berat sekali penderitaan yang saya harus lewati, aku gak kuat, sepertinya Tuhan gak sayang sama aku, kita mau baca satu bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Satu bagian yang mengingatkan kita, bahkan penderitaan apapun gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8:35-39. Mari kita baca ini dengan penuh keyakinan bahwa kasihnya yang sudah Dia buktikan tidak akan hilang bahkan oleh penderitaan apapun. Roma 8:35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, saudara.